Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Desa Tikung, Kecamatan Taliabu Utara, tanggal 24 Mei 2023, menjelang matahari tenggelam. Kita menyusuri Desa Tikung setelah tadi kita mereview tungku permanen atau abutmen yang sejak tahun 2010 telah berdiri di air Samada, tapi ternyata abutmen tadi itu tidak bisa dinikmati oleh masyarakat dalam bentuk jembatan darat untuk menjadi penghubung antara Desa Tikung dan Desa Padang Uku. Ya, di Desa Tikung ini ternyata sebagian jalan sudah diaspal, tapi aspalnya juga sudah babak belur karena tidak terawat. Jalannya sudah pecah-pecah dan bahkan sudah mulai hancur aspalnya. Ini semua akibat karena manajerial pemerintahan yang kurang baik, manajerial pemerintahan yang tidak serius dalam mengelola pemerintahan daerah. Ya, diharap kepada semua pihak yang memikul jabatan sebagai pemerintah di negeri ini, kalau Anda tidak mampu membangun, sebaiknya Anda mundurlah. Serahkan kepada orang lain yang mampu. Ya. Bayangkan ini aspal model begini, hancur babak belur begini, tapi tidak ada perbaikan. Cuma ini masih jauh lebih baik dibanding di wilayah desa Todoli, Tolong, Lede, sampai Gele, Beringin, Kasango yang sama sekali tidak pernah diaspal. Setelah Putra Taliabu, 2 orang menjadi bupati bergantian selama 17 tahun. Sejak masih menjadi Kabupaten Kepulauan Sula, sampai hari ini, Mei 2023, masuk menjadi wilayah Kabupaten Pulau Taliabu. Permisi Pak. Nah, jadi ini situasi di Desa Tikung, Desa Nunu. Ini kita berada Desa Nunu menuju ke Desa Natang Kuning. Ya, pedesaan yang ada di perantaraan Desa Tikung dan Desa Todoli. Nah, di mana jalannya pernah diaspal tapi sudah babak belur, hancur dan tidak ada perbaikan kembali. Dan ini aspal belum lama dibangun dan langsung rusak. Nah, ini wujud dan bentuk-bentuk pembangunan di Pulau Taliabu. Banyak bangunan yang dibangun, tidak lama langsung rusak. Entah apa yang terjadi, faktanya seperti itu. Bahkan banyak jembatan yang hanya abutmennya, hanya tungkunya, ya, atau hanya tiang jembatannya yang dibangun, jembatannya tidak bisa digunakan. Terpaksa masyarakat harus membangun jembatan darurat di samping jembatan permanen yang hanya tungkunya itu. Ya, olehnya itu kepada semua pihak di negeri ini untuk proaktif memberikan sumbang saran, pendapat, ya, sekaligus hukuman kepada mereka-mereka yang menari-nari atas penderitaan rakyat. Karena ketika hukum itu tidak ditegakkan, ketika resiko-resiko dari kejahatan itu tidak dilakukan, maka para penjahat di negeri ini akan menari-nari dan selamanya akan tertawa terbahak-bahak di atas penderitaan masyarakat yang tertindas. Kami di Kabupaten Pulau Taliabu, bagian dari rakyat Indonesia yang tidak menikmati peradaban bangsa ini. Hari ini di zaman pemerintahan Joko Widodo, di mana-mana dibangun jalan tol, di mana-mana hiruk-pikuk peradaban itu begitu terasa. Bahkan Indonesia telah melangkah menjadi negara maju. Dan Maluku Utara, yang merupakan salah satu bagian dari Kabupaten Pulau Taliabu. Kabupaten Pulau Taliabu ini adalah kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Tidak merasakan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Maluku Utara yang katanya sebagai kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Ya, penjelasan Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Maluku Utara adalah
provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Tapi kami di Kabupaten Pulau Taliabu tidak merasakan itu. Seperti apa wujudnya itu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia? Karena jalannya seperti ini, lihat ini. Terbelah, lumpur, becek, berkolam. Ya, padahal ini curah hujan sudah cukup berkurang ini saat ini. Curah hujan di Kabupaten Pulau Taliabu sudah cukup berkurang. Bahkan mungkin di beberapa daerah di Indonesia sudah mengalami musim kemarau. Ya, di sini masih sering hujan sekali-sekali, tapi karena memang jalannya ini begitu parah sehingga hujan sedikit, ya airnya tergenang. Ya. Jadi perkembangan ekonomi yang begitu pesat di Provinsi Maluku Utara dengan adanya eksploitasi beraneka jenis tambang di negeri ini, rakyat Kabupaten Pulau Taliabu yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia tidak merasakan pembangunan itu, tidak merasakan pertumbuhan ekonomi yang begitu luar biasa. Ya, karena sebagian besar jalanan di Kabupaten Pulau Taliabu itu masih berbentuk tanah. Tanah bahkan berlumpur, tanah yang berbatu, tanah yang becek, ya, tanah yang terbelah, ya, bahkan banyak jembatan yang tidak bisa digunakan sama sekali oleh rakyat karena cuma tiangnya saja. Jembatannya cuma tiang. Nah, di depan kami ini ada bagian lari air Samada di bagian mendekati muara. Itu terpaksa masyarakat membangun jembatan darurat. Mengapa demikian? Karena belum ada pembangunan jembatan sama sekali walaupun cuma tiang. Sementara Kabupaten Pulau Taliabu baru sekitar beberapa minggu yang lalu itu merayakan hari ulang tahun pemekaran yang dimeriahkan oleh artis-artis ibu kota, artis-artis DKI. Entah apa namanya, yang jelas para artis dari ibu kota negara ini. Mereka begitu bangga, bergembira ria, bereforia di atas penderitaan masyarakat Taliabu yang mayoritas masih berjalan di dalam lumpur, di dalam becek, di dalam tanah, di jembatan-jembatan darurat seperti ini. Ini kan jembatan darurat ini yang dibangun oleh masyarakat karena pemerintah tidak mau membangun jembatan yang layak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini berada di jembatan Natang Kuning menuju Desa Todoli, di mana sini ada jembatan darurat dan kita harus membayar kontribusi sebesar Rp5.000 karena ini dibangun oleh swadaya masyarakat sehingga butuh biaya perawatan jembatan ini. Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu belum berpikir dan berusaha untuk membangun jembatan di bantaran air Samada ini. Padahal air ini ketika musim hujan tidak bisa dilalui sama sekali karena cukup berbahaya sungainya. Airnya itu cukup besar. Ya, dan sudah menimbulkan banyak korban jiwa. Ya, karena ketika hujan itu terjadi di gunung sana, masyarakat tidak tahu. Masyarakat yang sedang mandi di pinggir sungai atau sedang mencuci, utamanya anak-anak, itu tidak tahu tiba-tiba ada banjir besar. Nah, makanya perlu ada jembatan penghubung di situ agar jangan sampai ada kendaraan yang melintas tiba-tiba diterjang banjir. Ya, keselamatan manusia itu di atas segala-galanya. Nah, ini adalah ruas jalan antara Desa Natang Kuning dan Desa Todoli yang sama sekali belum pernah diaspal selama bumi berputar. Ya, seperti ini kondisinya. Dari sini sampai di Desa Keramat itu belum diaspal sama sekali. Nah, kecuali ada sedikit di Desa Beringin Jaya sampai Desa Bawang ada aspal lapet. Tapi sudah banyak rusak lagi karena tidak ada perawatan. Setelah diaspal lalu kemudian ditinggalkan, tidak ada perawatan kembali. Harusnya setiap tahun itu ada perawatan jalan. Mana yang berlubang ditambal,
rumput-rumputnya harus dibersihkan. Di Taliabu ini metode untuk membersihkan rumput di pinggir jalan begini banyak, karena ini masyarakat petani, mereka semua punya peralatan untuk memangkas rumput. Ada mesin pemangkas rumput, ada semprot rumput. Ini kan disemprot ini hanya setengah hari sudah kering semua rumputnya ini. Atau dipangkas dengan mesin pangkas agar rapi sehingga tetap terlihat hijau. Nah, semua ini tidak dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pulau Talebo. Seperti yang kita lihat dalam video ini, bisa dilihat dengan mata kepala kita semua bahwa ternyata rumput-rumput ini sudah makin menyempit ke jalan, makin merapat ke jalan, makin menyempitkan jalan, dan tidak mendapatkan upaya untuk segera dipangkas atau dibersihkan dari pemerintah daerah Kabupaten Pulau Talebo ataupun pemerintah di desa yang ada ini. Ya, desa-desa ini kan sekarang kaya raya ini. Setiap desa itu punya dana desa dan ADD yang di total itu mencapai miliaran. Begitu pula kecamatan. Kecamatan itu punya rutin kantor, yang di kantor itu boleh dikatakan hampir tiada kegiatan. Datang, duduk, cerita-cerita, pulang. Rutinnya puluhan juta per bulan. Andai kata para pejabat kantor camat daripada datang duduk-duduk diam-diam di kantor hanya cerita-cerita, mendingan beli mesin rumput, olahraga pamiri jalanan keliling Taliabu ini setiap kantor camat, begitu pula kantor desa. Ya, daripada kerja cuma duduk-duduk diam-diam sementara Anda digaji, gunakanlah waktu Anda, dan waktu Anda yang dibayar itu, ingat waktu Anda itu dibayar oleh rakyat, gunakan untuk bekerja demi kemaslahatan rakyat. Misalnya Anda bersihkan rumput-rumput di jalanan, Anda timbun mana yang berlubang, yang berkolam. Ya, karena Anda digaji itu dengan keringat rakyat. Seperti itu. Nah, kemudian kepada pemerintah daerah Kabupaten Pulau Talebo, berupayalah bagaimana caranya supaya jalanan di Pulau Talebo ini segera diaspal. Ya. Seorang kepala daerah itu harusnya punya sejuta macam cara untuk membangun daerahnya, bukan sejuta macam alasan untuk menghindari atau mengelak dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang pembangunan jalan tara di Kabupaten Pulau Talebo. Seharusnya kalau Anda punya niat yang baik, Anda sudah harus selesai mengaspal jalan Taliabu keliling ini. Karena di kabupaten lain, utamanya kabupaten tetangga dengan usia pemekaran yang sama, itu Kabupaten Manggailau, mereka sudah aspal jalan sejauh 350 km tanpa bantuan provinsi dan balai, tanpa bantuan pemerintah pusat dan tanpa bantuan pemerintah provinsi. Mereka sudah bisa membangun jalan sejak dimekarkan, dan bupatinya definitif di tahun 2016. Ketika di tahun 2020 mereka sudah aspal jalan sejauh 350 km. Sementara di Taliabu 17 tahun dua kakak beradik berkuasa menjabat sebagai bupati definitif sejak masih Kabupaten Kepulauan Sula, di mana Taliabu bagian di dalamnya. Kemudian mekar lagi menjadi daerah otonomi baru. Kabupaten Pulau Talebo mekar menjadi daerah otonomi baru tahun 2013. Sekarang sudah 10 tahun menjadi daerah otonomi baru yang dirayakan dengan mendatangkan artis ibu kota setiap tahun di ibu kota Kabupaten Pulau Talebo yang namanya Bobong itu. Tapi jalannya dari Bobong sampai di saya punya tempat berada ini, yaitu di daerah Natang Kuning dan Todoli ini baru cuma sekitar 50 km. Kabupaten tetangga dengan usia pemekaran yang sama, dalam 5 tahun sudah 350 km, sementara Taliabu, dua kakak beradik menjadi bupati selama 17 tahun. Jangankan 350 km, jangankan 350 km, 50 km dari tempat di mana saya sedang berjalan ini sampai di ibu kota kabupaten cuma 50 km. Lihat wujudnya, masih tanah, berlubang, banyak kubangan kerbau. Ya, jembatannya belum dibangun, sebagian cuma tungku. Ya, semua ini butuh perhatian dari segenap bangsa Indonesia, bahwa ternyata negara yang telah merdeka selama 77 tahun masih ada wilayah dari negara ini
yang jalannya masih seperti ini. Mohon perhatian kepada semua pihak untuk memviralkan video ini, membagi kepada semua masyarakat di dunia ini. Tolong subscribe, like, dan komen yang positif untuk terlibat aktif dalam merasakan penderitaan bangsa Indonesia di daerah pelosok tanah air. Karena kita adalah sebuah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Merdeka dan bersatu itu adalah kita adalah bangsa yang membenci berbagai bentuk-bentuk penjajahan. Dan kita harus bersatu, berdaulat. Kita adalah sebagai rakyat, kedaulatan di tangan rakyat. Untuk bahu-membahu melawan para penindas bangsa ini. Walaupun berasal dari bangsa kita sendiri. Walaupun dia adalah saudara kita. Kalau dia korup, menipu rakyat, turut menari-nari dan memperkaya diri di atas penderitaan rakyat. Itu adalah musuh rakyat, musuh seluruh bangsa Indonesia, musuh bagi seluruh bangsa dimanapun ia berada. Seluruh provinsi, seluruh kabupaten harus terlibat aktif melawan, memberantas tindak pidana korupsi. Karena korupsi adalah tindakan kejahatan yang sangat besar yang disilakan dengan extraordinary crime. Kita semua wajib menentang korupsi, melawan dan memberantas korupsi sebagaimana kita dulu nenek moyang bangsa ini pernah melakukan perlawanan dan perjuangan memberantas penjajahan. Karena di dalam prinsip negara kita adalah sebuah bangsa yang turut terlibat aktif memberantas penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai bangsa yang berkemanusiaan pasti membenci penjajahan. Kalau ada oknum-oknum yang tidak melawan penjajahan di atas dunia, maka mereka telah menginjak-injak harkat dan martabat kemanusiaan yang adil dan beradab. Olehnya itu kami himbau kepada seluruh pihak yang merasakan betapa kemerdekaan itu adalah sesuatu yang penting dan hak segala bangsa. Maka penjajahan dalam bentuk apapun harus dimusnahkan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita adalah bangsa yang harus bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kita adalah bangsa yang merdeka yang harus melawan segala bentuk penjajahan itu walaupun pelakunya adalah saudara kita sendiri. Tidak boleh Anda biarkan bentuk-bentuk penjajahan di negara ini karena penjajahan itu adalah musuh rakyat, pengkhianat negara. Jangan pernah dimaafkan mereka itu. Olehnya itu saudara-saudara sekalian, seluruh penonton video ini untuk terlibat aktif melawan segala bentuk pengkhianatan, pembodohan kepada bangsa Indonesia. Siapapun dia dan di daerah manapun, tidak terkecuali, tidak bisa dimaafkan segala bentuk-bentuk penindasan dan pembodohan kepada rakyat. Bangsa ini bangsa yang kaya raya. Di depan saya ini ada perusahaan tambang biji besi yang namanya Bintani Megah Indah. Ya, kita bisa lihat di sana mereka punya alat berat hilir mudik dan jalan di seputaran sini cukup terawat karena dirawat oleh perusahaan tambang. Ya, ini negeri yang kaya raya. Kalau ada masyarakatnya menderita di negeri ini, itu ibarat ayam yang mati di lumbung padi. Lihat ini jalan produksi. Ini jalan yang cukup terawat dari PT Bintani Megah Indah. Iya. Mengapa terawat? Karena ada perusahaan eksploitasi tambang biji besi yang insya Allah juga akan membangun smelter di Pulau Taliabu, tapi di sebelah timur. Ya, jadi tambangnya diambil di bagian sebelah barat, tapi smelternya di sebelah timur. Nah, ini juga sebenarnya mengecewakan masyarakat daerah sini. Harusnya smelter itu daerah sini, supaya efek pembangunan itu berdampak pada masyarakat di mana tambang itu diambil, jangan digeser ke tempat lain. Ya. Jadi disinilah pusat dari perusahaan Bintani Megah Indah, di mana pelabuhan pornya atau pelabuhan pemuatan tambang ini berada di pantai Desa Teduli ini. Ya. Nah, ini di depan saya ini ada truk tambang Bintani Megah Indah. Ini truk 10 roda. Ya. Jadi ini adalah negeri yang sangat kaya raya. Taliabu negeri yang kaya.
Sebelum adanya perusahaan tambang biji besi, Taliabu dulu adalah daerah perusahaan logging, perusahaan kayu gelondongan yang cukup lama beroperasi. Negeri ini telah berkontribusi besar terhadap pembangunan bangsa ini. Tapi kasihan mereka, rakyatnya ibarat ayam yang mati di lumbung padi. Jalannya masih jalan tanah, jalan becek, jalan lumpur, jalan berbatu-batu tajam. Sementara di daerah lain yang katanya berkemanusiaan yang adil dan beradab itu berjalan di atas aspal yang mulus, berjalan di jalan yang indah, di jalan yang mewah. Ya, di atas kendaraan yang mewah. Mereka berjalan dengan alunan musik, kemudian merasakan hembusan angin sepoi-sepoi dari blower AC di dalam mobil mewah mereka. Akan tetapi kami di masyarakat Taliabu berjalan di atas batu-batu kerikil tajam, di lumpur-lumpur yang dalam. Kami mandi-mandi PC, mandi-mandi lumpur. Sementara kalian yang katanya berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkebangsaan, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Keadilan yang Anda maksud yaitu Anda berjalan di jalan yang aspal, jalan yang baik. Kami berjalan di PC, di lumpur, dan di batu-batu tajam. Itu konsep kemanusiaan yang Anda pahami ternyata. Olehnya itu, saudara-saudara sekalian, kalau suatu ketika bangsa ini berjuang melawan penjajah, seperti apapun bentuknya, Anda jangan menyesal. Karena di antara kalian ternyata banyak pengkhianat. Bangsa kami, rakyat kami di Kabupaten Pulau Taliabu, seperti Anda lihat di video ini, berjalan di atas tanah. Padahal jalan trans, jalan antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu. Jalan yang harusnya sudah mestinya diaspal dari dulu. Sejak eksploitasi potensi alam di Pulau Taliabu ini diambil dan menjadi bagian dari sumber devisa negara ini. Tapi kami tidak menikmati pembangunan. Kami tidak merasakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Kami tidak tahu apakah yang dimaksud dengan kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Ternyata Anda jalan di aspal, kami jalan di peci. Ternyata seperti itu. Mohon kepada semua pihak untuk marilah kita turut merasakan penderitaan rakyat bangsa Indonesia di pelosok manapun. Jangan kalian ketika berjalan di atas aspal lantas Anda diam, tidak peduli dengan penderitaan masyarakat yang tertindas, terbelakang, terpojok, terjauh, terpencil. Ya. Banyak orang ketika dia sudah berada di puncak kesuksesan, lupa dengan penderitaan saudaranya. Itu adalah manusia-manusia munafik, manusia-manusia bejat, manusia-manusia yang tidak beradab, tidak bermoral. Tidak layak mereka dikatakan sebagai bangsa yang berkemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Jadi mungkin sekian dulu, nanti kita sambung lagi, karena matahari sudah semakin redup. Saat ini sudah menjelang waktu maghrib, maka video kita akhiri dulu, nanti kita sambung kembali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.